hidup di dalam dunia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? I'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha. I'mal itu artinya bekerjalah ya Nabi, lidunyaka untuk duniamu. Artinya disuruh kita berusaha, begawi, beramal untuk dunia. I'mal lidunyaka ya Rasulullah, artinya bekerjalah untuk duniamu. Artinya kita disuruh juga di dunia ini berusaha. Biqadri muqamika fiha, sekadar mana engkau akan tinggal di dalamnya. Jadi wasiat yang pertama ini adalah tentang urusan dunia. Ujar Nabi, i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha. Begawilah engkau ya Rasulullah, bekerjalah engkau untuk dunia sekadar mana engkau tinggal di dalamnya. Artinya bekerja, berusaha, mencari gasan dunia itu secukupnya. Gasan kita hidup, gasan kita tinggal di dunia. Nah, ini wasiat yang pertama. Artinya jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu porsinya banyak dunia. Sekadar kita hidup di dunia, sekadar kita kawat bahagia di dunia, maka berusahalah untuk dunia. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita sengsara di dunia. Makanya Rasulullah menyuruh i'mal di dunia. Selagi kita sebagai seorang manusia yang memerlukan hidup, memerlukan kehidupan di dunia, maka bekerjalah untuk dunia, ujar Nabi. Nah, karena memang tingkatan manusia itu beda-beda. Ada yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala harus begawi, harus berusaha, maka berusahalah dengan baik, berusahalah sekedar untuk kebutuhan kita. Ada juga di antara wali Allah Subhanahu wa taala nantinya hidup di dunia sekadar kau makan aja, itu bukan wali-wali Allah. Di antara para wali Allah ada yang kayak itu. Ada orang yang sudah di makom ada pegawai lagi, ada juga yang sudah martabat nang tinggi wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya salah satu pertentangan pernah terjadi pertentangan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Jar Imam Malik, amun Allah menghendaki, jar Imam Malik, biar ada pegawai, biar di rumahnya insyaallah rezeki datangnya dari sini. Jar Imam Malik. Imam Syafi'i kadang wahai guru, padahal guru dan murid. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Kadang wahai guru jar Imam Syafi'i, harus berusaha. Sebab bila ada usaha kan mungkin dapat rezeki. Imam Malik ada, biar ada usaha pasti adanya datang rezeki, karena jamin Allah. Ada Imam Syafi'i, karena aku buktikan Imam Syafi'i wahai guru, turun sidin dari gurunya berjalan, melihat ada orang memanen anggur, maka Imam Syafi'i membantu orang tadi umpat memanen anggur, sehingga setelah selesai menganggur dibalik anggur. Nah, ini buktinya nih, aku berusaha tadi, aku begawi.
Mau bantu orang dapat aku anggur sekarang bilang aku buktikan lawan guru bukan aja sidin. Aku bujur-bujur bila usaha pasti dapat. Datang sidin lawan guru sidin membawakan anggur dan memalik. Alhamdulillah jalan malik ada rezeki hari ini. Nah guru jalan jadi Imam Syafi'i buktinya rezeki itu harus diusahai. Ulun tadi pegawai, ulun tadi membantu orang memanen anggur maka ulun dapat. Bujur ikam jadi gurunya, aku bujur juga, aku di rumah jadi duduk, ikam datang mantai. Santai aja aku di rumah di sudah, ikam datang mantai, tadi bujur keduanya, ada masalah. Nah cuma tergantung apa tingkatan di hadapan Allah. Ada yang dianggap Allah di maqam tajrid itu artinya ada usaha lagi. Ada yang dianggap Allah di maqam harus berusaha. Nah cuma ada juga seorang wali Allah Subhanahu wa taala nang sidin ini bagawi sekadar makan, kurangnya ahli ibadah. Pokoknya cuma seorang wali Allah ini gawinya adalah tukang angkat, hummal namanya, tukang panggul, kuli mengangkat sidin. Mbah dapat rezeki makan hampir sidin begawi, yang penting kalau makan aku hari ini jamnya. Dapat rezeki makan hampir sidin begawi bila sudah kau makan sehari. Cuma suatu saat wali Allah ini berdoa kepada Allah, ya Allah, penjar sidin, penjar wali Allah tadi. Ulun ni hendak beribadah aja. Coba pun berusaha lagi ulun ni begawi. Cariakan ulun ni solusi supaya ulun ni kada begawi lagi, cuma dapat makan setiap hari. Uyuh ulun begawi sidin mengeluh lawan Allah. Kan Allah menyuruh begawi paling gak ada kesan makan. Cuma sidin ini berdoa lawan Allah, ya Allah, kayak apa caranya supaya ulun ini kada lagi begawi, kada berusaha, supaya ulun ini sang duduk aja dapat rezeki. Dikabulkan Allah doanya. Tapi caranya apa? Caranya Allah itu macam-macam. Sekalinya sidin dituduh orang mencuntan barang, ditangkap polisi, di penjara, akhirnya setiap hari kan pegawai lagi, cuma dapat makan setiap hari. Dimakan di orang setiap hari. Ada pegawai lagi sendiri. Di penjara kan makan tiap hari. Ada uyuh. Nah, jadi hati-hati kita berdoa lawan Allah, hati-hati kita mengeluh lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi i'mal di dunia tapi qadri maqamika fiha. Maka bekerjalah ya Rasulullah di dunia sekadar seberapa lama engkau tinggal di dunia. Artinya kesan kita hidup di dunia. Wa'mal li akhiratika bi qadri baqaika fiha ya Rasulullah, beramallah untuk akhiratmu sekadar mana engkau akan berada di sana. Nah, jadi kita di dunia kan sementara aja hidup, maka kita berusaha kesan dunia secukupnya aja, kesan kita hidup di dunia. Karena memang apa ngarannya nang kita usahakan di dunia ini, harta yang kita kumpulkan di dunia ini, itu amun kada kita niatakan kesan akhirat, kada sampai ke akhirat. Men sekadar kesan dunia aja. Tapi yang kedua, wa'amal li akhirataka bi qadri baqaika fiha, ya Nabi. Beramal kesan akhirat itu kesan seberapa lama engkau tinggal di akhirat. Kata Al-Quran mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu kata Allah lebih baik dan kekal. Artinya maka kalau dibanding dengan dunia, akhirat ini lebih diutamakan. Karena seberapa lama kita hidup di akhirat, maka dikatakan oleh Al-Quran kita hidup di akhirat itu selama-lamanya. Baqa. Ada bangtihan lagi sudah selama-lamanya hidup di dunia. Maka bujur-bujur kita beramal kesan akhirat, karena di dunia ini hanyalah tempat kita untuk mengumpulkan amal di akhirat.
Jadi bekerja gasan dunia ada, bekerja gasan akhirat ada. Cuma bekerja gasan dunia itu sekedar kita hidup di dunia aja. Tapi amun gasan akhirat itu selama-lamanya. Nah makanya diantaranya adalah kayak apa caranya supaya gawean kita nang di dunia ini sampai kepada akhirat. Nang kita usahakan di dunia ini ada juga sampai ke akhirat. Nah itulah diantaranya kita niatakan kita berusaha itu adalah gasan dunia dan gasan akhirat. Nah makanya doa dalam Al-Quran, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya disuruh di dunia itu baik, di akhirat itu baik, itu yang utama, itu yang afdal. Nah makanya kalau kita mengumpulkan harta di dunia, mengumpulkan kekayaan di dunia, kadang gasan niatnya kadang gasan akhirat kada sampai. Berapa banyak orang yang berusaha di dunia menumpuk harta kekayaan di dunia, akhirnya limbah sudah meninggal dunia, limbah sudah wafat, hartanya kada jadi apa-apa. Nah diambil oleh ahli waris, diambil oleh orang yang hidup. Nah makanya hartamu yang sebujurnya ujar Allah Subhanahu wa taala, hartamu yang sebujurnya adalah, kekayaanmu yang sebujurnya adalah nang ikam bawa ke akhirat. Itu nang ampun kita sebujurnya. Jadi kita berusaha di dunia dapat banyak bisi harta, banyak bisi tabungan, itu belum tentu ampun kita lagi. Amun sudah kita pakai kesan akhirat, kita infakkan, kita kita zakati, kita sumbangkan, itu ampun kita nang bujur. Tapi nang kita simpan, nang kita ada gunakan, itu belum tentu ampun kita lagi. Nah sama rezeki itu kayak juga. Rezeki itu artinya apa yang kita makan, itu namanya rezeki. Apa yang kita pakai, itu namanya rezeki kita. Kita hari dapat duit banyak, misalnya dapat duit misalnya 1 miliar, dapat duit misalnya, belum tentu lagi itu rezeki kita, karena belum kita gunakan. Mbah dapat 1 miliar, mbahnya seminggu meninggal. Nah, artinya lain ampun kita, ampun kurang, itu rezeki ngarannya. Rezeki itu apa yang kita makan, apa yang kita gunakan. Ya makanya kayak apa supaya usaha kita di dunia ini kada sia-sia, maka bawalah harta kita itu ke akhirat, itu nang bujur. Nah lalu ya Rasulullah wa'mal li akhirataka biqadri baqaika fiha. Artinya disuruh kita beramal ke akhirat itu seberapa lama kita hidup di akhirat. Kita sudah tahu kita hidup di akhirat itu selama-lamanya. Nah makanya di antara banyak perkataan orang-orang saleh, artinya jangan kita hanya memikirkan hidup nyaman di dunia. Siapa caranya biar nyaman hidup dunia ini bujur juga. Cuma jangan kada ingat siapa supaya nyaman meninggal, siapa supaya nyaman kita mati, siapa supaya nyaman kita gak di akhirat. Jangan mikirkan nyaman di dunia aja, bagus juga nyaman keduanya. Harus seimbang. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa'amal lillah biqadri hajatika ilaihi. Bekerjalah, beramalah karena Allah, wa'amal lillah biqadri hajatika ilaihi, sekadar mana engkau berhajat kepadanya. Artinya ini kita diperintahkan oleh Allah, segala amal ibadah kita itu hendaklah karena Allah. Wa'amal lillah, beramal atau bekerjalah untuk Allah. Biqadri hajatika ilaihi, sekadar keperluan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu seberataan bahwa kita ni hajat kita tuh hanya kepada Allah. Manusia ni kan ada nang kawa memberikan apa-apa kepada kita. Jadi makanya niatakan bagawi, berusaha, beramal ibadah itu lillah, karena Allah. Aku begawi karena Allah, aku berusaha karena Allah, aku beramal karena Allah, karena hajat kita hanya kepada Allah. Maka barang siapa
nang di awal pekerjaannya, di awal usahanya ingat kepada Allah. Ketika ia berusaha berproses ingat kepada Allah, maka hasilnya akan memuaskan. Kadang kita di awal kada ingat lawan Allah. Limbah sudah kita gagal hanya ingat lawan Allah. Ya Allah, kenapa ulun jadi gagal? Ya Allah, kenapa ulun jadi begini? Hanya ingat kepada Allah. Terusnya di awal karena Allah. Ada juga yang di awal ingat lawan Allah, hendak berusaha berdoa benar lawan Allah, hendak berusaha minta lawan Allah, mbak sudah berhasil kada ingat lagi lawan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga. Nah, makanya lillah ini amun kawal setiap di awal, di pertengahan, di proses lawan di akhir selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Al-Qur'an mengatakan, ujar Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Bila ikam ingat kepadaku, pasti aku ingat lawan ikam ya Allah. Itu persyaratnya. Balasan Allah bagi orang yang ingat lawan Allah, "Fadhkuruni adzkurkum" ya Allah. Bila ikam tuh ingat lawan aku ya Allah, maka pasti aku ingat lawan ikam. Nah, di antaranya makanya amalan orang yang lillah, yang ingat kepada Allah, yang selalu karena Allah, maka hidupnya itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini zikir main. Jadi setiap hari itu jangan sampai kita ini kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan yang paling utama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hendakkah kalian aku beritahukan ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Hendakkah engkau aku beritahukan ya Nabi sebaik-baik amalan kalian? Wa askaha 'inda malikikum, yang paling bersih di sisi Tuhan kalian. Yang lebih baik daripada min khairun minadh dhahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Apa amalannya? Zikrullah, ingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah, itu amalan. Jadi artinya di dalam kita begawi, dalam kita kehidupan sehari-hari, itu artinya ingat lawan Allah. Jadi ingat lawan Allah itu kita pakai jalannya apa? Di antaranya zikir lawan Allah Subhanahu wa taala. Minimal zikir itu adalah menyebut. Dengan menyebut maka ingat. Ya, jadi makanya amalan-amalan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa bibirnya basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bibir selalu basah. Habis salat ingat kepada Allah. Nah, jangan sampai kita ada ingat lawan Allah. Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku ya Allah, artinya kada ingat lawan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Kenapa jadi hidup itu sempit? Karena berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Mun orang sudah berpaling dari Allah, disempitkan Allah hidup. Tapi amun orang itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu wa'mal lillah biqadri hajatika ilaihi. Karena kita berhajat kepada Allah, maka beramallah karena Allah, jangan karena yang lain. Kita kadang dengarannya riya itu artinya minta dilihat, itu artinya karena Allah. Asal kata ro'a, ya ro', melihat. Lalu riya itu artinya minta dilihat. Kita beramal gasan dilihat orang, kita beramal gasan dipuji orang. Apa untungnya? Kalau ada untungnya orang melihat kita beramal, terdapat apa-apanya kita. Kita dipuji orang beramal, terdapat apa-apanya kita. Cuma amun karena Allah, nah ujar Allah, hambaku ingat itu beramal karena aku, maka dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, di hadapan para penduduk langit. Nah, makanya di antara manusia ini ada orang yang terkenal di langit. Ada orang yang terkenal di langit, sehingga bila orang itu meninggal dunia disambut oleh penduduk langit.
Kenapa jadi dikenal di langit? Karena inya selalu beramal karena Allah. Disebut oleh Allah namanya di hadapan malaikat. Nih hambaku si fulan inya menyebut namaku ya Allah. Aku sebut inya di hadapan kalian ngarannya si anu. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa'mal lin-nari biqadri sabrika 'alaiha. Silahkan ya Nabi ikam beramal. Lin-nari ini artinya untuk api neraka. Biqadri sabrika 'alaiha, seberapa kuat kita menyandang api neraka. Artinya ujar Nabi, silahkan aja maksiat kepada Allah, silahkan aja langgar hukum Allah, silahkan aja dosa menggawi kewajiban. Ada menangati Nabi. Cuma biqadri sabrika 'alaiha, cuma ikam apa kuat kada menyandang siksa Allah Subhanahu wa taala. Amun kada kuat berpikir-pikir dahulu. Nah ini artinya nasihat Rasulullah. Wa'mal lin-nari, artinya silahkan aja ikam bagawi, ikam maksiat, cuma pikirkan kuat kada menyandang siksa di akhirat. Di dunia aja kita kada kuat menyandang siksa. Di dunia aja kita sedikit panas berjalan diterik matahari kepanasan banyak yang mengeluh, apalagi di akhirat. Makanya wa'mal linnar artinya bebas saja ya Rasulullah maksiat, cuma ingat akan nangarannya siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah ini di antara apa yang sudah disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang lain. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nang sama lawan yang perkataan sidin ini artinya ujar Rasulullah, i'mal ma syi'ta fa innahu maziyun bihi. Ujar Nabi, bagawi beramal terserah aja, bebas saja, bagawi apa saja, bekerja apa saja, maksiatkah, taatkah. Cuma ujar Nabi ingat fa innahu maziyun bihi. Cuma ingat setiap gawian itu ada balasannya dan bila kita berbuat baik, balasannya baik juga. Bila kita berbuat buruk, balasannya buruk juga. Nah itu yang kita ingat apa? Ya serah aja hendak kayak apa kah? Cuma jangan Nabi fa'innahu maziyun, ikam jannah akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap gawian ada balasannya. Kemudian jangan Nabi bilang, ahbib ma syi'ta fa'innahu mufariqahu. Silahkan jadi dunia kamu cinta lawan siapa aja boleh aja, kamu mencintai siapa aja boleh aja, jangan Nabi pilih aja. Cuma ingatkan fa innahu mufariqahu, karena sesungguhnya setiap yang ikam cintai itu pasti akan berpisah dengan engkau. Nang kita bawa ke akhirat nanti ke kubur itu ada apa aja yang kita cintai, harta apa yang kita cintai, apa rumah dah, kendaraan kan yang kita cintai boleh aja. Cuma ingatkan semua yang dicintai itu jangan pasti akan berpisah. Kadang-kadang kekal itu cuma amal ibadah kita, itu yang mengawani kita di akhirat, itu yang kawan kita di dalam kubur. Selain daripada itu mufariqahu, itu artinya berpisah. Ada 4, lihat aja. Adakah yang membawa kendaraan ke dalam kuburan ganda, yang membawa emas ke dalam kuburan ganda juga. Yang dibawa hanyalah amal ibadah. Nah itu yang kita ingatkan kata Rasulullah SAW, boleh aja, cuma ingatkan semua akan berpisah. Yang dibawa hanyalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian ini adalah pelajaran kepada kita agar kita semua menikmati nangarannya kehidupan dunia. Artinya disuruh aja kita dalam hidup menikmati aja hidup, hendak bahagia boleh aja. Jangan sampai hidup kita sengsara di dunia, cuma ingat akan juga. Jangan cuma nyaman, jangan cuma bahagia di dunia, tapi cobalah memikirkan kayak apa caranya kita bahagia di akhirat. Karena hidup kita di dunia ini
terbatas. Ya, terbatas. Makanya kita banyak mengambil pada apa ngarannya di antara saudara-saudara kita, di antara kerabat kita, berapa lama kita sudah berpisah, nang asalnya duduk lawan kita, nang asalnya bersama-sama, akhirnya kada ada lagi. Itu pelajaran. Artinya kayak apa caranya aku kita mengakhiri hidupku ini dengan nyaman juga. Tapi jangan hanya kita nyaman di dunia saja. Nah, ini diantara nasihat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita seberataan termasuk diantara orang-orang yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah.